Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Baik dong ya, sangat baik sih. Oke, hari ini kita akan belajar materi SKI yang dimana kita akan belajar tentang kreativitas strategi dakwah wali songo. Sebelum kita memasuki belajar pada hari ini, mari kita membaca doa dulu dengan membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya Bapak mau tanya kepada kalian. Nah, bayangkan kalian ada teman yang sedang bermain game nih, kecanduan lebih tepatnya. Dia bermain game pada saat sedang mendekati waktu sholat, guys. Bahkan pas waktu sholat itu. Nah, kalian apakah kalian akan langsung mencermai anaknya tersebut untuk, weh jangan bermain game, ini sholat, gitu? Apa kita ikut bermain terlebih dahulu, lalu kita pelan-pelan mengajaknya untuk ke masjid lalu sholat? Kalian mau pilih yang mana? Apa kalian langsung menceramai, weh kafir, ayo sholat? Apa kalian ikut bermain dulu lalu mengajaknya pelan-pelan? Mau yang mana? Main dulu kan? Nah, itulah yang dilakukan oleh wali songo pada ribuan yang lalu sebelum kita lahir. Nah, mereka berdakwah itu tidak langsung seperti, weh kafir kalian, gitu juga, tapi dengan pelan-pelan dia memasuki seluruh kehidupan masyarakat terlebih dahulu untuk melihat bagaimana sih budaya pada saat itu supaya Islam diterima ke masyarakat tersebut. Oke, langsung saja ke materi. Dulu. Nah, tujuan belajar pada hari ini yaitu membedakan keunikan strategi dakwah dari Sunan Ampel, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, dan juga Sunan Bonang. Yang kedua yaitu menilai pentingnya sikap toleransi dan juga kreativitas dalam menyampaikan sebuah gagasan atau nilai di masyarakat pada saat itu. Langsung saja, yang pertama yaitu Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel ini yang nama aslinya yaitu Abdi Rahmat, merupakan putra dari Syekh Ibrahim Zainuddin Akbar dan Dewi Cendrawulan, putri dari Raja Campa Tahir dari dinasti ini. Nah, orang Cina itu guys, beliau lahir di Campa pada tahun 1401 Masehi. Nah, nama Ampel sendiri dijadikan dengan nama tempat di mana beliau bermukim. Nah, pada saat itu Sunan Ampel itu masuk pada masa kerajaan Majapahit yang dimana pada saat itu rakyatnya itu sering kayak bermain perempuan, berjudi, meminum alkohol dan yang lain-lainnya, kayak pura-pura dalam pada saat itu. Nah, beliau tidak langsung menyerang agama mereka yang dimana pada saat itu Hindu maupun Buddha. Mereka tidak menyerang mereka. Beliau tidak langsung menyerang agama mereka, melainkan memperbaiki moralnya dulu melalui 5 larangan, yang dimana itu dinamakan moh yang artinya tidak mau, dan lima dan lima. Sudah pada tahu ya, kalian orang Jawa kan? Ya, yang orang Jawa kan? Nah, mau itu yang pertama yaitu mau main yang dimana dia tidak mau berjudi. Dan pada saat itu kan masyarakat itu sangat suka sekali berjudi, entah itu dari masyarakat kalangan atas maupun kalangan bawah. Selanjutnya itu mau tidak mau minum minuman keras. Kalian kan sudah mendapatkan materi tadi ya yang di SKI tentang pada masa jahiliyah orang Mekah, ya kan pada suka minum minuman keras gitu. Yang ketiga yaitu mau maling atau tidak mau berjudi. Yang keempat dan tidak mau mengkonsumsi candu atau narkoba. Mungkin kalian tahu buah yaitulah yang lain yaitu mau dan tidak mau berzina. Oke, selanjutnya Sunan Kalijaga. Pasti kalian sudah familiar ya tentang Sunan Kalijaga ini, yang dimana dia menjaga kali. Oke, Sunan Kalijaga merupakan putri dari Adipati Tuban, walaupun beliau merupakan keturunan Ronggolawe yang beragama Hindu, tapi lagi sahur ayahnya beragama Islam. Beliau ini juga memiliki kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah. Sunan Kalijaga mempunyai keyakinan jika Islam sudah dipahami, dengan sendirinya kebiasaan lama atau kebiasaan buruk yang tadinya dia lakukan akan perlahan hilang. Beliau menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suhu sebagai sarana dakwah. Beliau lah pencipta baju papua, perayaan Sepatenan, gerbek maulud, layang kalimat sodo, dan lakon wayang dari raja. Dengan karya lainnya seperti alun-alun dengan dua beringan dan masjid sebagian besar dikali di Jawa menurut Aslam
melalui Sunan Kalijaga ini. Nah, pada pertengahan abad ke-15 Sunan Kalijaga wafat dan dimakamkan di Kalidamus Selatan Demak. Ada yang pernah ke makamnya, yang pernah ziarah gitu. Kalau biasanya kan ke Kudus, biasanya ke Sunan Kalijaga dan juga siapa Raden Rampu ya? Ya, tapi sudah pada kesana berarti ya. Nah, selanjutnya Sunan Kudus. Yang Menara Kudus kan ya, tahu ya. Nah, Sunan Kudus itu bernama aslinya itu yaitu Raden Sayyid Ja'far Shadiq. Nah, beliau ini merupakan putra dari Sunan Kudus atau Raden Kusuma Haji dari Cipapanelan. Nah, cara Sunan Kudus ini mendekati masyarakat dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan Buddha yang telah ada di masyarakat. Nah, beliau ini tidak langsung mengubah dari mereka yang tadinya masyarakat Hindu Buddha gitu. Mereka perlahan-lahan dia perlahan-lahan mengikuti budaya mereka, tidak langsung merubah menjadi budaya Timur Tengah. Ya. Nah, suatu hari beliau itu mau mancing masyarakat untuk pergi ke masjid mendengarkan tabliknya, dan beliau sengaja menempatkan sapinya itu di halaman masjid karena mereka kan agamanya Hindu ya, guys. Mereka sangat menghormati sapi. Dan bahkan beliau itu pernah bukan membuat sebuah fatwa sih, cuma kayak beliau itu mengajukan warga-warganya untuk berkurban itu menggunakan kerbau untuk menggantikan sapi. Apalagi pada saat itu mereka mendengarkan penjelasan Sunan Kudus tentang surat Al-Baqarah yang berarti sapi betina. Nah, semakin tertariklah masyarakat pada saat itu untuk memeluk agama Islam. Nah, peninggalan yang terkenal dalam masjid yaitu Masjid Menara Kudus. Dalam bidang kesenian, beliau pernah sebagai pencipta gending khas Morodono. Pada tahun 1550 Masehi, Sunan Kudus wafat dan dimakamkan di daerah Kudus, Jawa Tengah, di belakang Masjid Menara Kudus. Nah, ketika kalian sedang ziarah ke Kudus itu kan langsung ada ke Kudus, ke Menara Kudus ini, ke Masjid Demak, ke makam Sunan Kalijaga, biasanya juga ke Sunan Muria ya guys, ke gunung itu naik naik ojek itu loh. Masa kalian belum sana sih? Belum? Wah, pasti kalian harus ke sana sih. Nanti kalian jangan naik ojek ya guys, langsung aja naik gunung. Sangat wow, strong. Saja yaitu Sunan Bonang. Dan Sunan Bonang merupakan putra dari Sunan Ampel Dani Ageng Manila atau Dewi Sandrawati. Mengenai bukan orang dunia ya guys. Beliau bernama asli Syekh Maulana Makdum Ibrahim. Beliau lahir pada tahun 1450 Masehi. Ajaran yang disampaikan secara populer melalui media kesenian berupa kuna. Kuna itu adalah jenis kuningan yang ditunjukkan di bagian tengahnya. Itu loh guys, kalau kalian tahu di gambaran itu kan ada yang banyak itu loh. Nah, ada yang seperti kayak benjol gitu yang warna kuning. Nah, itulah namanya kuna. Nah, bonang itu akan dipukul dengan kayu lunak, timbullah suara yang merdu di dalamnya, yang membuat penduduk setempat itu kayak berpengaruh, kayak hipnotis untuk wah apa nih, lalu dia samperin ternyata Sunan Bonang lagi mengending. Nah, beliau juga menciptakan cara sastra yang disebut Sunan Bonang, disimak tapi di perpustakaan Universitas Lain Belanda. Nah, masalahnya itu negara kita itu tidak jangan lagi. Beliau meninggal dunia pada saat berdakwah di Pulau Boyan pada tahun 1520 Masehi. Maka beliau berada di kota Tuban. FYI aja ya guys, for your information. Nah, salah satu bukan gending sih, kayak selawatan Tombo Adi itu diciptakan oleh Sunan Bonang. Jadi kalian terima kasih kepada Sunan Bonang menciptakan ini. Oke. Karena telah selesai, mari kita bermain game. Siapkan HP kalian masing-masing guys. Siapkan dulu. Kamu mulut saya dulu ya. Oke, silakan scan masing-masing ya guys. Berapa Pak? Soalnya 10 aja. Ini banyak kok. Hah? Enggak, ini kalian harkat guys, kalian bermain sendiri. Udah pada masuk belum? Sabar. Udah pada masuk belum? Itu ada satu ya mas bilang, mari bang. Sabar dong, sabar. Di rumah dulu. Belum. Ya masuk semuanya.
Sabar nih, sabar, sabar. Itu siapa sih udah? Sudah Pak? Sudah semua Mas Tinggal udah? Oke udah. Yuk kita langsung aja guys. Masing-masing langsung ke sini. Jalan-jalan ke sini nanti kalian itu sudah Pak? Ya, kita main yuk. Langsung aja siapa yang paling cepat ini. Langsung guys. Langsung kok gak bisa itu. Guys, langsung saja guys. Siapa nih yang cepat? Cepat dong. 10 doang Mas. Banyak kok. Udah Mas. Udah. Ya. Siapa itu? Itu apa sebenarnya? Widih. Siapa itu? Namanya kok milu-milu gitu. Namanya buat? Ya? Tuh, dak siapa itu dak? Namanya ikut-ikutan itu ya? Ikut-ikutan pixel. Udah semua? Ya, yang C college itu siapa tuh? C Lopez siapa? Oh ini. Oh ini berarti juara 1 ini. Kamu mendapatkan nilai amin. Yang lainnya sih. Oke, yang ketiga siapa itu? Python. Oke, selamat. Yang ketiga itu dak siapa dak? Oke, selamat daknya. Oke. Mari kita lihat tadi. Ini sekolah 10 pertanyaan dengan 66 detik dan oral shepherd lemah. Oke, bagus. Berarti kalian dari jawaban di sini kalian kan sudah menjawab. Ini siapa yang jawab? Kamu siapa? Ini kok 5 doang, ini gimana? Ini gimana? Ya udah. Kita langsung materi selanjutnya. Itu kesimpulan. Jadi seperti itulah pembelajaran pada hari ini kita telah membahas semua cara yang dilakukan, nggak semua sih, beberapa cara yang dilakukan oleh beberapa wali songo yang telah menyebarkan agama Islam yang telah kita anut pada saat ini. Maka pembelajaran pada hari itu sebenarnya tentu pada kita ketika kita ingin menegur seseorang atau ingin menyampaikan dakwah lah ya, karena kita kan umat Islam di Indonesia yang umatnya itu plural gitu, banyak agamanya dan juga banyak sukunya. Nah kita itu sebagai umat Islam yang baik dan juga ramah, kita harus berbicara kepada umat beragama yang lainnya dengan cara yang baik seperti apa yang dilakukan oleh wali songo tersebut. Oke, bisa dibaca nggak kesimpulannya bareng-bareng? Ya, gede kok. Oke, langsung saja guys, baca saja bareng-bareng ya. Kalau dari sama kita jawab sukses besar, ini masing-masing ada fokus pada budaya masyarakat. Jadi seperti itulah
menjaga kedamaian dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi seperti itulah berdasarkan dari ini. Mohon maaf bila Bapak ada salah perkataan di sini pelakuan, mohon maafkan. Sebelumnya mari kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh iya, Bapak lupa. Kalian coba kerjakan KKP halaman 509 dan 513 ya guys. Lalu kalian membuat sebuah mind mapping tentang pelajaran hari ini. Lalu kalian presentasikan minggu depan. Setelah kalian presentasi, kalian close. Oke? Siapkan diri kalian masing-masing. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.